Seperti yang aku bilang tadi, ada kalanya orang berbohong itu karena takut. Oke. Dan jujur di kehidupan aku ini, di kota ini aku banyak ketakutan. Oke. Aku takut gak semua orang bisa menerima dengan jalan hidup yang aku pilih dan jalani. Oke. Ya aku seperti ke kamu, aku maunya tuh kamu melihat aku tuh sebagai wanita yang kerjanya bersih, lalu image-nya sebagai wanita lugu gitu. Hmm. Karena aku takut suatu saat kamu akan meninggalkan aku dengan segala hal yang kamu tahu dari sisi yang aku tutupin itu, begitu. Oke. Lalu kebohonganmu apa? Ini nih, Kam kenapa aku selalu berbohong berbohong dan berbohong untuk menutupi segala ketakutan aku itu. hmm. Seperti waktu itu, kamu bertanya kepada aku tentang pekerjaanku. Oke. Kenapa Aku mulai aku paham maksudmu. tidak ya, Hmm. aku jujur sepertinya pun kamu sudah tahu ya, tanpa perlu aku bicara seperti ini sih. Aku curiga, bukan tahu. Ya secara tidak langsung kamu sudah tahu. Hmm. Ya itu, aku jujur, aku takut kehilangan kamu, makanya aku menutupi hal-hal tersebut. Bahwasannya dari yang aku tangkep, dari yang kita mengobrol di kuburan itu, Hmm. kamu rasanya ini pandangan aku ya, kamu boleh bantah kalau itu tidak benar. Hmm. Cuma di pandangan aku tuh, kamu tuh tidak suka dengan dunia yang aku jalani. Makanya kenapa aku berbohong, karena aku takut kehilangan kamu, gitu Ruri, suamiku. Emang dunia apa yang kamu jalanin? Kamu ingat gak yang kamu katakan di kuburan waktu itu? Masih ingat gak? Banyak aku ngomong. Coba kamu ingat yang poin-poin yang kamu ingat aja. Aku mau lihat dulu dari kacamata kamu. Poin yang kau ingat, aku menceritakan ke kamu soal ambisiku. Ambisimu apa? Ini kita lagi ngobrol di kuburan kan? Iya, Aku cerita banyak soal ambisiku loh, soal rencanaku, soal iya, apa yang akan kau lakukan. iya. Hal itu jujur membuat aku takut. Oke. Di Ken- sini kita satu pemahaman gak sih? Kamu udah bilang Sayang. kamu takut aku mati, aku masih ingat. Kamu bilang itu mungkin hal yang berbahaya. Kamu nggak tahu meja tinggi itu apa, kursi tinggi itu apa. Kamu bilang kamu nggak tahu dan kamu memberikan saran ke aku kalau hal yang kulakukan itu bisa saja bahaya dan mengancam nyawaku. Kamu nggak ingin kehilangan aku. Aku masih ingat itu semua. Iya, karena aku takut kehilangan kamu. Kamu itu orang pertama yang bahwasannya jadi paling dekat dengan aku. Yang paling aku sayangi, keluargamu, kamu. Aku tidak mau kehilangan kalian karena menurut aku, ambisi kamu itu bisa membahayakan kamu. Ini tidak pernah berubah di kepala aku. Terus hubungannya dengan kebohonganmu apa? Aku nggak tahu kamu bohong di bagian mana. Iya, karena aku takut kamu meninggalkan aku kalau kamu tahu aku adalah bagian dari ambisi kamu itu yang kamu ingin hancurkan kan? Coba correct me if I'm wrong. Oke, aku masih belum paham. Maksudnya kamu juga punya ambisi yang sama. Oh tidak dong. Ambisi kamu apa coba? Biar Ambisi aku nggak salah ingat nih. Karena kan takutnya yang aku pahami dan aku ingat itu berbeda dengan apa yang kamu sampaikan dan maksudkan begitu. yang kamu Sayang. pahami apa? Kamu ingin menghancurkan meja tinggi kan? Ya, betul. Maksudnya Iya. kamu juga bagian dari situ, berarti kamu juga ingin menghancurkan juga. Oh tidak. Aku Hah? part of aku part of them. Hah? Kamu sendiri yang sebutkan kan di clubhouse kamu. Kamu part of them maksudnya?
Ya aku seperti yang kamu curigai, yang kamu asumsikan. Kecurigaanku sampai sekarang itu masih 91,27%. Masih belum 100% kalau kamu sesuai, dan aku pernah bilang ke kamu, aku berharap kamu gak berbohong. Ya aku jelaskan, aku berbohong karena aku takut. Aku takut ketika kamu tahu kenyataan itu kamu akan meninggalkan aku begitu. Maka kan aku bilang di depan, kadang-kadang kita manusia itu berbohong karena kita takut akan hal-hal yang akan terjadi. Aku tidak minta kamu untuk mengerti, tapi aku cuma bisa jujur untuk saat ini aku udah lelah dengan semua kebohongan yang aku mulai. Karena ujung-ujungnya kamu bukan tahu juga kan, kamu pasti tahu juga kan, ya enggak? Oke. Jadi aku tidak tahu ini telat atau tidak, tapi aku ingin mengakui kepada kamu, Richard Wiseman, suamiku yang aku sayangi, cintai, dan berusaha lindungi, bahwa sebenarnya 97, berapa persen tadi tuh? 91,27%. 91,27% asumsi kamu itu, dan apa yang aku asumsikan sekarang kamu cari tahu itu, ya itu adalah itu. It is what it is. Berarti istriku benar-benar anggota high table. Aku sudah jujur, aku sudah pasrah, aku hanya bisa Jawabannya iya bilang atau tidak. Jadi istriku benar-benar anggota high table. bisa benar, bisa tidak, karena aku masih tetap stick to the first of my statement. Aku adalah sekretaris. Kamu tahu kan high table itu apa? Pucuk pimpinan dari high table kemarin sudah datang ke clubhouse. Oh, Aku itu aku jujur, tahu, aku nggak tahu yang part itu ya. aku tahu apa itu high table. Aku tidak ingin jawaban menggantung. Aku ingin jawaban tegas dan lugas. Apakah benar istriku adalah anggota high table? Yes, aku high table. Apakah salah? Berikan aku waktu 5 menit untuk menata hatiku. Tolong berikan aku Oke. waktu 5 menit. Anjing. Sosokan ngasih ruang, butuh ruang sendiri gitu. Sosokan aja. Maaf sayang.
Aku benar-benar bingung. Aku gak tahu harus berkata apa. Aku sebenarnya sudah mempersiapkan hati, tapi ternyata ketika fakta ini terungkap, aku gak pernah siap. Sebenarnya aku bingung, sayang. Apakah aku harus terus membohongimu atau aku belajar untuk berserah dan jujur kepadamu? Karena aku capek juga harus selalu membohongimu dan menutup kehidupanku yang aku rasa memang entah kamu bisa terima atau tidak. Tapi mau sampai kapan berbohong? Di hatiku terus berkata, kamulah satu-satunya, kamulah orang yang kucinta. Tapi otakku penuh dengan rasa kecewa dan amarah. Aku gak tahu. Aku gak tahu apa yang ada dalam diriku sekarang. Aku gak tahu perasaan apa ini. Ini pertama kali ku rasakan seumur hidupku. Bolehkah aku bertanya, suamiku? Apa? Apakah kamu membenciku setelah kamu tahu seluruh kebenaran ini? Sempat aku berpikir, aku berandai-andai, apabila kecurigaanku benar, apakah aku akan marah? Apakah aku akan berhenti mencinta? Tapi hari ini, pada saat fakta terungkap, yang aku rasakan, cinta itu gak berkurang setitik pun. Aku bingung. Percayalah sayang, aku melindungimu bahkan saat kamu tidak tahu. Dengan segala cara, bahkan aku berusaha untuk menjauhkanmu dari high table. Tapi kamu sepertinya tidak bisa tahan, jadi aku rasa aku sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk berbohong denganmu selain aku mencoba untuk membuka diri dan jujur kepadamu. Walaupun aku tahu aku salah karena aku sudah bohong sama kamu. Aku punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa konsekuensi dari ucapanmu membongkar jati dirimu ini ke aku? Jujur, sudah tidak ada yang bisa lakukan sejak kamu menyebut identitasku di depan para high table. Di situ aku sudah ditandai. Mereka merasa aku sudah membongkar jati diriku kepadamu. Jadi it is what it is. Konsekuensinya apa? Mereka merasa kalau nanti suatu saat ada informasi yang bocor ke kamu mengenai high table itu dari aku. Itu sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Jadi aku rasa aku sudah tidak bisa sembunyikan apapun dari kamu. Ya, itu belum menjawab pertanyaanku sayang. Konsekuensi dari high table ke kamu atas tindakan apa yang kamu lakukan jika mereka tahu, itu apa? Dengan mengakui jati diriku kepadamu ini, ya nyawa, apalagi sayang. Berarti kejujuranmu ini beresiko kamu kehilangan nyawamu. Sudah pasti sayang, ketika aku menjadi salah satu dari mereka, nyawaku sudah tidak ada harganya. Makanya kenapa aku berbohong kepadamu, aku berusaha menjauhkanmu dari high table. Karena mereka bukan, aku gimana ya jelasinnya ya, mereka itu berbahaya begitu loh sayang. Dan ya aku sudah tidak bisa apa-apa, karena aku sudah
Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana selain mati. Oke. Pertanyaan kedua. Dari seluruh pengalamanmu, keseharianmu, kegiatanmu di high table, apakah kamu bahagia? Jujur, di sana pressure-nya sangat tinggi. Aku sudah sempat kehilangan jariku kelingking karena hal kecil kesalahan itu yang membuat aku sejak itu menjadi sangat ketakutan. Di sana keras, tapi mau bagaimana sayang udah tidak bisa keluar. Keluar sama dengan mati. Apakah kamu bahagia di sana? Aku selalu berpikir dimanapun kakiku berpijak, kebahagiaan itu ada di kepala. Jujur, kalau bilang bahagia aku udah dari awal aku udah jelasin di sana sangat keras, tekanannya tinggi. Bahagia tidak bahagia harus dipaksakan bahagia karena Tidak, bahagia kalau tidak dipaksakan. Bahagia sesuatu hal yang tidak akan pernah dipaksakan. jawabanku aku bahagia bersamamu dan keluargamu. Tapi aku tidak bisa keluar dari sana Richard selain mati. Berarti kamu gak bahagia di sana. Kamu rasa terpressure. Tekanannya tinggi di sana. Tidak Oke. boleh berbuat kesalahan, identitas tidak boleh bocor, tidak Oke. boleh oversharing. Aku paham. Pertanyaan terakhir. Jika suamimu ini Richard Wiseman bisa mengeluarkanmu dari high table, apakah kau mau atau malah menentang? Jujur, nyawaku sudah tidak ada artinya. Aku tidak berharap kamu bisa mengeluarkan aku. Aku hanya berharap kamu bisa menerima. Aku adalah bagian dari mereka, suamiku. Aku tidak menentang kamu, tapi aku tidak mau kamu membahayakan nyawamu untuk mengeluarkan aku dari high table. I'm part of them. My life is owned by them. Aku mohon kamu mengerti. Itu bukan jawaban. Sekali lagi pertanyaannya, jika suamimu Richard Wiseman ini bisa mengeluarkanmu dari high table, kamu akan menerima atau menentang? Untuk sekarang, pasti aku akan menentang. Untuk sekarang. Alasannya? I'm part of them. I know too much. Tapi kamu gak bahagia di sana. Ya, tapi it is what it is, right? Apa itu what it is maksudmu? Sesuatu yang harus jalankan. No. Setiap manusia punya hak untuk bahagia dan punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Jujur. Kebanyakan jujur. Aku sulit. Aku punya hutang budi kepada bosku. Aku punya hutang budi yang tidak bisa aku balas dengan apapun itu. Hanya dengan menjadi setia dan menjaga kepercayaannya. Aku sulit menjelaskan kepadamu. Walaupun aku tidak bahagia, tapi aku punya depth of gratitude. Bagaimana ya aku jelasin ya hutang budi itu ya sayang? Aku paham dengan hutang budi apa yang kamu rasakan atau yang kamu bicarakan. Tapi yang namanya balas jasa itu ada batasnya. Kamu tadi cerita kamu sudah kehilangan jarimu, kamu disiksa, hidupmu tertekan. Menurutku itu sudah melebihi batas dari hutang budi yang pernah diberikan. Sekarang aku tidak ingin membicarakan ini secara logika.
Aku hanya ingin membicarakan dari perasaan. Aku di sana memang jujur, aku tersiksa dengan tekanan karena medan kerjanya. Tapi aku ada satu perasaan hormat kepada bos. Ganti namanya deh, jangan Karena Jome bos deh, jujur. yang mengangkat aku dari jalanan, memberikan aku hidup yang baik, dan memberikan aku tempat yang aman. Jome Yang jujur membuat deh. aku tersiksa adalah medan kerjanya, suamiku. Itu sih. Untuk rasa hormatku kepada bosku itu tidak bisa tergantikan selain dengan aku ingin membalas hutang budiku, menjaga kepercayaannya. Aku sulit menjelaskannya kepadamu, bagaimana ya? Itu kalau kamu menggunakan logika. Sekarang sekali lagi aku ingin kamu menggunakan perasaanmu. Hilangkan logika ketakutanmu, hilangkan logika balas budimu, hilangkan logika harta duniawimu semuanya. Dari perasaanmu yang terdalam. Kamu bahagia nggak di sana? Kamu ingin keluar nggak dari sana? Atau kamu memang nyaman di sana? Mungkin aku nyaman ya sayang, karena aku merasa di sana aku tidak ada yang bisa ganggu. Cuma aku tidak bahagianya karena aku sulit menjadi diriku sendiri. Karena medan kerja di sana kan, ya kamu, apa yang kamu tahu tentang high table? Seperti itu. Aku hanya ingin kamu mengerti posisiku. Bagaimana ya aku menjelaskannya ya sayang? Apakah kamu bisa terima aku dengan kondisi aku seperti sekarang? Pantang pohon pisang berbuah 2 kali. Pria itu adalah makhluk yang tidak bisa dijadikan pilihan. Tapi aku akan menurunkan harga diriku dengan bertanya ke kamu. Jika kamu disuruh memilih High Table atau Richard Wiseman, mana yang kau pilih? Jujur sulit. Ini pertanyaan sulit sekali. Aku masih belum siap untuk menjawab pertanyaan ini sayang, karena aku tidak bisa memilih antara keduanya. Ini aku udah berusaha jadi aku yang jujur tanpa ada sedikit pun kebohongan. Ayo tebak guys, berapa kali Jome ngomong jujur guys? Normalnya aku akan memberikan waktu untuk kamu berpikir. Tapi karena kita udah suami istri, aku ingin jawaban yang terlintas di pikiranmu sekarang tanpa pertimbangan logika. Jawaban pertama yang muncul di hatimu, Richard Wiseman suamimu atau High Table pekerjaanmu? Kamu suamiku. Ini seperti pilihan ke kiri dan ke kanan. Pada saat kamu ke kiri, kamu gak akan bisa ke kanan dalam waktu yang bersamaan. Ya tapi kalau aku bisa memilih, aku memilih kamu sayang. Oke. Kalau kamu memilih aku, maka kita akan hancurkan High Table bersama. Aku pernah dengar seseorang bilang hanya orang gila yang mau menghancurkan high table. Kamu tahu nggak? Untuk warga biasa, untuk orang normal, jangan pernah melawan orang kaya, karena pasti kalah.
Dan orang kaya jangan pernah melawan penguasa, karena pasti kalah. Dan Aku rasa penguasa jangan melawan orang gila, karena kekuasaan dan kekayaannya di mata orang gila itu bukan apa-apa. Ya, aku orang gila yang ingin menghancurkan High Table. kamu tahu nggak sih sebenarnya High Table itu tujuannya adanya High Table di kota ini untuk apa? Since day one aku ada di kota ini, aku mendengar soal High Table dan tahu segalanya sampai detik ini. Yang kamu dengar tuh desas-desus nggak sih sayang? Ya, aku dengar dari orang-orang yang memang berkapabilitas untuk berbicara. Aku tahu semuanya. Karena itu aku punya ambisi untuk menghancurkannya. Atau setidaknya membuat poros baru, kekuatan baru yang seimbang dengan High Table. Supaya High Table tidak sendirian mengatur dan menguasai kota ini. Sejujurnya, hal itu bisa kamu capai ketika kamu sampai di level mafia. Apa yang ngebuat komunitas unofficial, official, crime sindikat, mafia berbeda? Menurutmu apa ya? Perbedaan, keteguhan, dan loyalitas dan cara menjalankan bisnis di kota ini. Dan yang menentukan Bagaimana siapa? yang menentukan adalah street gangs itu sendiri, kemampuan dia. Yang menentukan dia unofficial, official, crime sindikat, mafia, siapa yang menentukan? High Table hanya menjembatani. Yang Kami menentukan hanyalah siapa? perantara. Yang menentukan adalah kalian sendiri. Kamu boleh tanya ke semua crime syndicate. Aku salah satu yang mengurus. Dari Ya, bagaimana unofficial menjadi official hingga menjadi crime syndicate. kalau kamu bilang yang menentukan adalah masing-masing pribadi, kalau gitu aku tentukan diriku sekarang adalah mafia. Kamu tahu dari mana kamu punya kualitas untuk menjadi mafia? Maaf sayang, ini tanpa ada rasanya sedikit mau merendahkan atau apapun. Aku hanya ingin tahu. Dari mana kamu tahu kalau kamu bisa menjadi mafia? Dari semua pengalaman, dari semua yang ada di otakku, dari apa yang akan aku lakukan. Aku hargai itu. Tapi jujur, untuk sampai ke level, Habis rokokku, Cuk. let's say, sekarang yang paling tinggi, crime syndicate. Mereka sudah menjalani begitu banyak tahap Suka dan aku kalau misalnya ada kata-kata Richard ngomong doang, itu proses banyak banget sampai bro. mereka Di bio ngomong sampai doang, di bio ngomong tempatnya. doang. Suka banget aku dulu Mereka juga bisa gitu-gitu. bilang dong, aku mau jadi mafia. Kalau tidak ada yang menjembatani, menyelaraskan hal itu, semuanya akan rebutan, semua akan chaos. Itulah sebabnya ada High Table untuk menyelaraskan semuanya kelompok-kelompok yang ada di kota ini. Dan hal itu bisa kamu capai ketika kamu sudah sampai di yang aku sampaikan tadi sayang. Yang kamu omongkan dari tadi tentang aturan. Fuck the rules. Aturan dibuat untuk memberikan keadilan ke setiap gangster yang ada di kota ini. Itu sih yang aku tahu sayang. Aturan dari High Table dibuat untuk memberikan keadilan dari setiap gangster yang ada di kota ini. Yes, kalau tidak ada aturan, aku tidak kebayang seberapa chaos mereka akan saling membantai untuk mencapai ego mereka yang menetapkan aku adalah mafia, aku adalah mafia. Karena semua orang pasti yakin mereka adalah mafia di hati mereka. Itu kan adalah puncak tertinggi dari rantai kelompok di kota ini.
Makanya kenapa ada aturan yang dibuat untuk Oke, mengatur agar tidak terjadi keributan. Ini hanya beberapa hal yang bisa aku sharing dari kacamata aku ya. paham. Aku udah paham dengan itu semua. Dan yang aku nggak paham, kenapa aku harus mengikuti aturan itu? Kalau Ap aku punya cara untuk menghancurkan hack table yang membuat aturan itu. Kenapa kamu tidak mencoba mempelajari dulu apa yang ingin kamu hancurkan? Sudah sayang. Tapi kan kamu mempelajarinya nggak langsung dari orangnya. Kamu mempelajari dari informasi-informasi yang kadang-kadang informasi itu kalau tidak langsung dari intinya bisa menjadi salah pemahamannya. Ini hanya apa yang aku pikirkan, aku tidak pernah mencari tahu informasi tanpa dari intinya begitu. Oke, kalau gitu berikan aku sebuah informasi yang kira-kira aku nggak tahu. Apa informasinya ya? Aku tidak mengerti jalan pikiranmu, jujur sayang. Karena aku merasa kamu ingin menghancurkan sesuatu yang kamu tidak tahu intinya gitu loh. Bagaimana ngomongnya sayang ya? Aku tahu, aku bilang aku tahu. Makanya kamu kan sedang tidak percaya kalau aku tahu. Enggak, aku bukannya tidak percaya, aku hanya takut kamu salah. Persepsimu itu salah, informasi Kira-kira yang kamu yang salah dapatkan tuh apa? salah. Kira-kira yang salah apa kalau gitu? Ya itu yang aku tangkap kamu merasa bahwa high table itu seperti let's say kamu sebut itu seperti bos gitu, penguasa, bener nggak? Bukan. Kamu sebutnya penguasa kan? Salah satunya iya, tapi bukan seluruhnya. Aku tidak pernah lihat hack table turun langsung. Aku tidak pernah mendapatkan informasi itu. Yang aku tahu dia hanya mengatur dan memberikan sumber daya dan jembatan yang tadi kamu maksud. Kamu tahu nggak kalau ada masalah dengan street gang yang ada di kota ini, siapa yang menolong membackup? Ya itu kami. Kami Lalu, menjaga agar kesatuan dari kelompok-kelompok kami itu selamat gitu loh. Gimana ya ngomongnya ya? Intinya kami selain menyelaraskan, kami juga membackup seperti begitu. gini, hack table memberikan kredit atau title crime syndicate kepada 5 kelompok di kota. Betul? Mhm. Betul apa salah? Kurang lebih. Kenapa selalu jawaban gantung? Betul atau salah? Yes. Betul. Dan hack table juga yang memberikan senjata kepada 5 crime syndicate ini. Betul atau salah? Seluruh anggota 5 crime yang syndicate ini. ya dan saya itu seluruh yang sudah official. Betul atau salah? Ya, Dengan memberikan senjata ke 5 kelompok ini, kira-kira dari 5 crime syndicate ini akan bergesekan atau tidak? tentunya tidak selama mengikuti aturan yang diberikan oleh High Table. Faktanya dari 5 crime syndicate ini pernah bergesekan atau tidak? Pasti, pasti. Setiap anggota, official, even unofficial pun akan bergesekan. Itu tidak Nah, bisa diatur. dan semuanya itu diatur oleh high table. Sekarang pertanyaanku, high table membela siapa? High table di posisi mana? High table di sisi mana? Dengan memberikan senjata ke 5 kelompok supaya mereka saling membunuh satu sama lain, itu udah aneh. Kami hanya menjadi seperti apa ya bahasanya? Aku berpikir di bahasa yang cocok nih biar nggak rancu. Kami hanya menjadi penengah. Penengah.
Penengah Yes. itu penyelesai masalah. Iya, benar. Misalnya kalau, contoh let's say, kamu unofficial, nah kamu bersinggungan dengan salah satu gangster di kota, lalu kalian mengadu meminta tolong kami untuk membantu menyelesaikan. Kami bisa menjadi penengah agar kami tahu intinya siapa yang salah, siapa yang ini gitu loh, mendamaikan seperti itu. Benar atau salah ada di tangan high table kan. Itu bukan penengah. Dengan kompromi dengan kompromi. Dengan kompromi antara kedua belah pihak yang disetujui bersama-sama. Dan akhirnya masalah itu selesai dengan sumber daya yang diberikan oleh high table supaya dua kelompok itu saling bunuh. Jujur, Kebanyakan jujur, coba jujur suamiku, ini. informasi ini aku baru dengarkan dari kamu. Jujur, saya nggak tahu kamu tahu dari mana informasi ini, tapi ini saya baru dengarkan dari kamu. Ini udah sangat jujur nih, aku nggak pernah mendengarkan bahwa high table bisa menyuplai dua agar bertengkar tuh saya baru dengar dari kamu. Bukan agar bertengkar. Mereka bisa bertengkar. Dari mana senjatanya? Dari satu gerbang. Dari satu kelompok. Kalau mereka ingin mendamaikan, cabut semua senjata, gak akan ada perpecahan, gak akan ada korban. Tapi mereka memberikan senjata ke semuanya untuk saling bunuh satu sama lain. Dan mereka yang merasa berkuasa bisa memberikan title satu persatu. Oh, kamu masih komunitas. Oh, kamu unofficial. Oh, kamu official. Oh, kamu crime syndicate. Ini bukan tentang bagaimana cara naik, tapi tentang bagaimana cara menjilat pantat high table. Dan Richard Wiseman, keluarga Wiseman, bukan penjilat. Jujur, suamiku, kapasitasku hanya bisa sampai di situ saja informasinya. Karena aku takut salah memberikan informasi malah menjadi makin rancu untuk kamu. Jujur. Karena ada beberapa informasi yang kamu sampaikan, aku baru pertama kali dengar dan informasi itu aku dengar dari high table itu sendiri. Bahwa mereka yang menyuplai semua senjata di kota ini, bahwa dari mereka hanya satu-satunya mereka bisa mendapatkan senjata. Itu aku dapatkan dari high table sendiri. Itu tanda tanya besar. Dari mana kita bisa tahu netralitas high table kalau dia memiliki anak emas? Dan anak emas ini biasanya didapat dengan cara si anak emas menjilat pantat high table. Cuma itu caranya. Orang-orang yang bersinggungan, orang-orang yang ingin berdiri di kakinya sendiri, orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki harga diri akan disingkirkan. Disingkirkannya kemana? Kalau nggak ke Roxwood, ke Kayu. Mereka yang punya harga diri disingkirkan dan mereka yang mau menjilat high table dibiarkan di kota. Itu yang aku tahu dan itu yang aku rasakan. Jujur berapa kali guys? Tolong dihitung guys. Jujur berapa kali nih? sayang, aku sedang berusaha untuk merangkum kata-kata untuk menjelaskan bagian yang tadi kamu bilang mengenai yang di kota dan di Roxwood dan di... Aku nggak perlu. Aku hanya ingin kau menegakkan
Aku hanya ingin kamu teguh dengan hatimu, teguh dengan keputusanmu soal kamu lebih memilih aku daripada high table. Aku tidak butuh penjelasan soal high table yang seakan-akan membenarkan high table. Yang ingin aku dapatkan, apakah kamu yakin memilih suamimu daripada high table? Karena kalau kau milih suamimu, kita berdua akan menghancurkan high table. Suamiku, boleh gak sih aku diberikan pilihan untuk melindungimu saja dari semua ambisi kamu yang bisa membahayakan dirimu? Aku udah bilang tidak ada pilihan ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Kalau kamu tetap di high table dan aku menyerang kamu dan kelompok high table, akan ada masa di mana kita akan menodongkan senjata satu sama lain. Udah pasti tujuanku menghancurkan high table itu adalah menghancurkan piring makanmu, dan tujuan high table untuk menghancurkan kamu adalah menghancurkan piring makanku. Gak akan pernah ketemu jika kita tidak di satu pijakan yang sama. Ini antara perasaan dan logika. Tadi pada saat kamu bilang kalau kamu ternyata selama ini berbohong, aku berdiri di sana, duduk di sana 5 menit. Aku berpikir, merasakan, menggunakan hati. Kira-kira mana yang menang antara hati dan otakku, perasaan dan logika? Ternyata aku lebih memilih perasaan. Dan kali ini pertanyaannya ada di kamu. Kamu lebih memilih logikamu untuk tetap bersama high table atau perasaanmu untuk bersama suamimu Richard Wiseman? Kamu bisa kasih aku waktu untuk berpikir. Karena ini jujur Jujur ini kaum enak sih. Jujur kaum enak nih. pusing banget. Bagaimanapun aku besar bersama dengan mereka. Aku punya tidak cuma kenangan baik, walaupun memang tekanan di sana sangat berat, tapi aku juga punya kenangan baik dengan mereka. Aku bukannya tidak mau memilih kamu, aku hanya tiba-tiba jadi teringat dengan wajah-wajah. Kamu paham kan, di satu organisasi tidak semuanya bajingan. Ya, Ya, ini aku bukan tiba-tiba tentang teringat. kita berdua. Kalau ternyata orang-orang yang kamu ingat tadi, yang kamu bilang baik tadi, juga tidak nyaman dengan high table, bisa kita ajak bersama-sama untuk menghancurkan high table. Kamu tidak perlu melawan mereka. Kamu cuma perlu meyakinkan bahwa high table bisa dihancurkan dan high table bukan tempat yang nyaman lagi untuk berlindung. Bisa berikan aku waktu untuk memikirkan, karena ini bukan pilihan yang bisa dibuat dalam waktu 1-2 jam saja. Ini masalah keteguhan hati. Kalau kamu membutuhkan waktu, berarti kamu lebih condong untuk memilih high table daripada aku. Ada kebimbangan, ketidakyakinan. Dan ini pasti akan berulang. Tapi kalau kau memang tidak bisa menjawab sekarang, aku paham situasimu.
untuk melepaskan kamu dari penderitaan ini, untuk melepaskan kamu dari kebingungan ini, aku, Richard Wiseman, menceraikan istriku Sophie. Nah, ini diklip pakai lagi sedih nih.